Bismillahirrahmanirrahim. Maaf teman-teman dari Jogja, saya tidak menyinggung Jogja, saya sudah bilang tadi. Tapi saya ingin menyebutkan kasus yang terjadi. Hampir tiap tahun kita dengar kasus adanya gempa. Udah langganan nih gempa. Dan kalau gempa itu longsor sekian satu kecamatan. Gak main-main ini, banyak, merata. Saya kurang lebih teman-teman sekalian, mungkin sekitar 10 tahun lalu ya. Waktu itu saya masih dosen mengajar di kota Makassar. Kemudian saya dapat penawaran untuk S3. Saya ingin cari S3. Coba di mana saya S3 nih? Di Indonesia saya ingin punya ijazah. Kemudian saya dapat di internet informasi kalau ada UIN Jogja menerima. Saya daftarlah nama saya ke sana. Alhamdulillah dapat panggilan. Karena mereka melihat S2-nya dulu cum laude, maka mereka panggil. Baik, saya datang ke sana. Subhanallah, waktu itu undangan tes tanggal 6 hari, kalau tidak salah itu hari Selasa. Saya datang sehari sebelumnya ke Jogja. Saya belum pernah ke Jogja waktu itu, baru kali itu. Saya berangkat ke sana, kemudian saya pun langsung cari penginapan. Besoknya saya datang ke kampus. Begitu saya masuk ke kampus, saya masuk ke Pasar Sarjana, saya lihatin suratnya. Kata orang-orang di situ, maaf Pak, ujiannya sudah dimajukan kemarin. Lah kok bisa dimajukan kemarin Pak? Ini undangan saya hari ini. Saya datang on time, jauh-jauh dari Makassar, kok bisa dimajukan? Ya pokoknya sudah dimajukan Pak, nggak bisa lagi. Baiklah, kalau gitu saya tes saja sendiri. Nggak bisa. Pokoknya intinya rumit sekali, nggak bisa. Saya mau temuin ketua Pasar Sarjana, sudah mau temuin tetap juga sama, nggak bisa. Dan subhanallah, begitu saya masuk ke ruangan Pasar Sarjana, yang paling pertama dilihat jenggot saya dulu. Rupanya di sini ini banyak orang-orang jil, jaringan Islam liberal. Ya memang dasarnya, perlu teman-teman tahu, mereka ini dibentuk oleh orang-orang orientalis dari Kanada. Orang-orang orientalis ini istilah bagi orang-orang non-muslim, Nasrani dan Yahudi yang bersatu, umumnya Nasrani, dibiayai oleh gereja membuat kampus namanya McGill di Kanada, yang mereka memang ini tugasnya mencari kelemahan Islam. Jadi di sana itu ada doktor, ada profesor, ada hafal Quran, hafal ribuan hadis, tapi mereka bukan muslim. Ada teman saya bahkan sekarang kiai, ada kiai di Indonesia ini, yang alhamdulillah sekarang dia sudah mulai terjun kembali ke dakwah dan baiklah. Awalnya dari sana S2, S3 dan dia ceritakan sama saya keadaannya, bagaimana keadaan di sana, luar biasa. Dan mereka-mereka inilah menanamkan pemahaman-pemahaman bahwasanya Islam itu sudah saatnya mengikuti perkembangan orang-orang agama yang lain, Nasrani, seperti ada revisi Al-Quran. Karena orang-orang Nasrani kan punya revisi Injil. Setiap tahun di Vatikan itu ada revisi Injil, jadi sesuai dengan pasturnya mau apa ya dimasukin, gitu kan. Kalau kita kan tidak ada itu dalam Islam. Lalu kemudian dikatakan mesti ada persamaan laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Dan cerai tidak boleh tangan laki-laki saja. Disorotilah hukum-hukum beragam macam, masalah poligami, masalah ini, masalah itu, beragam macam hal disorotin sama mereka. Ringkas cerita, mereka juga mengatakan semua agama sama, gitu kan. Siapapun berbuat baik semua masuk surga, gitu kan. Wah ini enak sekali nih ya. Karena kita tinggal nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Gak usah jadi muslim, gitu kan. Ini paling enak nih, gitu. Maka akhirnya saya tahu bahwasanya saya belum tahu nih kalau di UIN di Jogja ini ternyata ada masalah berat di situ ya. Begitu saya berusaha, saya bilang Pak, saya datang, ini undangannya, saya jelaskan. Dia sama saya, sudah nggak bisa Pak, ini sudah dari kemarin. Baik Pak, saya coba tes, saya sudah datang. Kalau saya nggak lulus nggak apa-apa, silakan, saya nggak diterima. Dia lihat ke saya langsung dia bilang, begini Pak, kayaknya Bapak memang nggak cocok kalau kuliah di sini. Baiklah, kalau itu keputusannya baik, saya tinggalkan. Subhanallah, ada teman dekat saya, satu kelas dulu di Madinah. Orang Jogja asli, Ustaz Ridwan, saya telepon dia. Akhi, anak kebetulan di Jogja nih. Oh iya, ahlan wasahlan Pak. Ini dari tamat tahun 1998 dulu, saya belum pernah ketemu beliau gitu. Jadi sudah jadi dosen, sudah selesai S2, Masya Allah gitu, dosen. Di UGM waktu itu. Kemudian dia jemput saya. Anda jemput antum? Baik, jemput di kampus UIN. Begitu dijemput dia tanya, sambil bonceng saya. Kenapa antum datang akhi di Jogja? Oh anak ini, anak mau masuk S3 gini. Alhamdulillah antum gak jadi diterima. Setelah saya ceritain gitu. Loh kenapa antum malah bersyukur? Anak malah penasaran, pengen balik lagi besok. Kenapa ini gak diterima gitu kan? Pengen penasaran. Dia bilang perlu antum tahu ini orang Jogja asli. Lahir di Jogja, asli suku Jogja gitu kan. Tidak ada UIN seperti di Indonesia ya, yang dikuasai oleh liberal seperti UIN di sini.
Ini luar biasa. Sampai anak-anak di kampus itu kalau ada teman yang sholat diolok-olok. Oh kamu masih sholat ya, kesian ya. Dan mereka kalau mau belajar tentang Nasrani dipanggil pastor dan pendeta, ngajar di UIN, datang masuk. Kita nggak butuh pastor dan pendeta, belajar dari ustaz sudah cukup, tapi mereka belajar. Alasannya mau ambil dari sumbernya langsung. Padahal kalau Al-Quran tidak belajar dari ulama, gitu kan? Jadi ngaco semua ini, gitu kan? Dan beragam macam hal yang diinformasikan kepada saya. Saya bilang sampai separah itu, akhi. Dia bilang iya. Terus mulailah dia ceritakan pada saya dipanggil ke rumahnya beliau, kemudian duduk ngobrol. Mulailah saya tanya, saya coba korek informasi sampai pembicaraan ke masalah longsor yang sedang terjadi nih. Ada masalah apa antum di Jogja nih? Bisa antum ceritain nggak kan? Dia bilang di Jogja ini sudah komplikasi, udah rumit dia bilang. Di sini sudah biasa dia bilang, akhi, satu rumah itu berapa agama? Jadi ayahnya Nasrani misalnya, ibunya Muslimah, anaknya Buddha, sudah biasa. Satu-satunya kota di Indonesia yang begitu tuh, cuma Jogja, nggak ada yang lain. Jadi satu rumah itu bisa berapa agama? Coba bayangkan kalau Muslim masuk rumah dengan orang kafir, suaminya bukan Muslim, pastilah zina, nggak mungkin. Hukum agama jelas masalah itu. Itu, yang lain lagi apa? Dia bilang coba antum cek dia. Hasil survei internasional free sex terbesar setelah kota-kota di Amerika masuk di Asia Tenggara, itu yang mengalahkan Thailand pun adalah Jogja. Terus saya bilang subhanallah, yang telah memberikan kepada saya jawaban. Saya selama ini bertanya-tanya apa penyebab bencananya nih, apa masalahnya gitu. Ternyata sampai pada tingkat itu teman-teman sekalian, dan ini dianggap biasa, merata, dibiarin aja. Orang sudah kan itu dosa kalau dibiarin, maka jadi sebuah hal yang biasa. Dan kalau sudah menjadi biasa, maka ini mengundang bala dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahaya sekali. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح